Indonesia sekarang menunggu instruksi dari WHO. Karena instruksi dari WHO itu masih berubah-ubah, maka Indonesia masih berjaga-jaga dan menganggap ini sebagai threat. Itu dominan gejalanya sekarang ringan. Gitu. Nah, di Eropa kemarin stadion dikosongkan, stadion bola di Bayern sama Barcelona. Jadi di Afrika Selatan sudah dominan ringan, di Eropa masih secure. Nah, Indonesia sekarang menunggu instruksi dari WHO. Karena instruksi dari WHO itu masih berubah-ubah, maka Indonesia masih berjaga-jaga dan menganggap ini sebagai threat, sebagai ancaman. Tingkat bahayanya masih belum bisa diketahui. Belum bisa diketahui. Jadi penelitian masih perlu dilakukan lebih lanjut, terutama genome sequencing. Nah, tapi kita nggak ada salahnya berjaga-jaga karena di Absel itu gejalanya ringan, di Eropa masih sedang. Jadi semua negara sekarang waspada. Jadi kita sekarang menghindari paniknya, tapi lebih ke waspada, dan penutupan gate WNA udah dilakukan dan sekarang PPKM Nataru. Jadi itu langkah yang sangat bagus oleh negara kita sih. Ya, sama-sama. Akan terjadi potensi penularan COVID itu sendiri dan bisa menjadi outbreak lagi gelombang-gelombang berikutnya. Nah, walaupun kita sekarang vaksinasi sudah membaik dan habis itu kita juga sudah positivity rate harian 0,1%, tapi tetap aja nggak ada salahnya berjaga-jaga. Nah, kemarin kan sempat PPKM level 3 itu dibatalkan, tapi kalau kita membaca secara detail dari Pak Mendagri, Pak Tito itu merevisi bahwa sebenarnya namanya berubah menjadi PPKM Nataru, dan PPKM level 3 ini dibebaskan dan dikembalikan kepada masing-masing daerah. Nah, justru itulah yang harusnya paling benar. Jadi tidak bisa disamaratakan, misalkan antara daerah satu dengan daerah yang lain dipukul rata biner, itu nggak boleh. Jadi yang penting mengatur mobilisasi sehingga tidak terjadi penumpukan gelombang-gelombang berikutnya. Jadi ancaman Omikron itu masih belum pasti ya, Dokter? Belum, jadi ini harus diluruskan di media ya. Jadi Omikron itu kan sebenarnya kita nggak tahu ada di Indonesia apa enggak. Jadi kan ini sedang dicari, tapi kan kemarin dibantah. Karena Indonesia sudah secara cepat tutup gate WNA itu dari beberapa hari yang lalu. Nah, tapi kan kita nggak ada salahnya berjaga-jaga. Di Afrika Selatan, Profesor Ahmad Zubairi, bisa dicek Twitternya, untuk kemarin kita sedang melihat bahwa ternyata gejalanya dominan ringan dan sedang. Tapi kan ini masih dari satu negara aja. Kita belum melihat negara Eropa atau negara-negara yang lain, sehingga kita tetap patut mewaspadai Omikron ini, sehingga kita apresiasi langkah dari pemerintah untuk tutup gate WNA dan dari negara-negara lain, dan karantinanya 10-14 hari, serta PPKM Nataru itu kita harus koordinasikan dengan teman-teman yang di bawah lapangan. Terkait pemulihan ekonomi sendiri gimana? Kalau terkait pemulihan ekonomi sih, kita sudah melihat di berbagai macam daerah itu sangat bagus ya untuk pemulihan ekonominya. Kalau kita menyoroti daerah Jawa Barat sendiri, khususnya Cirebon, toko saya juga ada di sini, semenjak PPKM level 1 di beberapa daerah, itu ekonomi mulai menggeliat lagi, demand juga mulai naik, event-event udah mulai jalan. Jadi harapannya kita mengajaklah dari Nakes dan saya sendiri sebagai wirausaha UMKM terhadap semua warga yang ada di Indonesia, terutama Jawa Barat dan Cirebon, semakin kita bisa mengontrol mobilisasi, jangan euforia dulu, maka ekonomi akan semakin membaik. Terutama ujian kita tahun baru. Jika tahun baru kita rame, tapi ini kan mobilisasi meningkat, tapi kasus COVID terkontrol, mungkin kita bisa mengatakan 2022 kita hal positif yang akan kita raih. Strateginya kalau di Nataru ini kita melihat, kan kita ujiannya mobilisasi di 30 Desember sampai 2 Januari. Jika dari tanggal 30 Desember sampai 2 Januari ini orang bisa terkontrol, kasus COVID-nya pasti naik tapi tidak akan ekstrim, dan kasusnya dominan ringan sedang, tapi tidak ada yang berat, amin, dan tingkat meninggal kita bisa tekan terus, maka kita bisa katakan tahun depan kita lebih bisa kontrol.